minat monggo capri. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lorenza dengan NIM 8565501111 UPJJ Pekanbaru. Saya akan mempresentasikan apa itu peran ontologi, epistemologi, dan aksikologi dalam dasar-dasar ilmu filsafat. Kita ambil contoh objeknya, orang menari. Peran ontologi, epistemologi, dan aksikologi dalam membentuk dasar filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksikologi merupakan tiga landasan utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ketiganya berperan penting dalam membentuk suatu ilmu agar menjadi sistem pengetahuan yang utuh, terarah, dan bermanfaat. Masuk ke 1. Peran ontologi. Ontologi berperan dalam menentukan apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu, yang serta hakikat dan objek tersebut. Dengan adanya ontologi, suatu ilmu memiliki batasan yang jelas mengenai apa yang dipelajari sehingga tidak terjadi kekaburan dalam kajian ilmu. Peran utamanya ada 3. Yang pertama, menemukan objek kajian ilmu. Yang kedua, menjelaskan hakikat atau realitas dari objek. Ketiga, memberikan arah fokus pembahasan ilmu. Masuk kedua, peran epistemologi. Epistemologi berperan dalam menjelaskan bagaimana cara memperoleh ilmu, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran ilmu tersebut dapat diuji. Epistemologi memastikan bahwa ilmu diperoleh secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran utamanya ada 3. Yang pertama, menentukan metode memperoleh ilmu. Yang kedua, menjelaskan proses berpikir ilmiah. Yang ketiga, menguji kebenaran suatu pengetahuan. Masuk ke 3. Peran aksiologi. Aksiologi berperan dalam menentukan nilai, etika, dan tujuan pengetahuan ilmu. Ilmu tidak hanya untuk diketahui, tetapi juga harus memberikan manfaat dan digunakan secara bertanggung jawab dalam kehidupan. Peran utamanya ada 3. Yang pertama, menentukan manfaat ilmu. Yang kedua, menjelaskan nilai dan etika penggunaan ilmu. Yang ketiga, mengarahkan tujuan penggunaan ilmu. Keterkaitan ketiga aspek ini saling melengkapi dalam membentuk dasar filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi, yaitu menentukan apa yang dipelajari. Yang kedua, epistemologi, menentukan bagaimana cara mempelajarinya. Yang ketiga, aksiologi, menentukan untuk apa ilmu digunakan. Jadi, tanpa salah satu dari ketiganya, ilmu tidak akan lengkap dan tidak memiliki arah yang jelas. Contoh penerapan pada objek tari. Yang pertama, ontologi. Di sini tari sebagai objek kajian ya. Tari diuji sebagai seni gerak tubuh yang memiliki makna irama, dan ekspresi. Hakikat tari sebagai bentuk ekspresi manusia melalui gerakan yang indah dan terstruktur. Contohnya ada 2. Gerakan tangan, kaki, dan tubuh dalam tari. Yang kedua,
makna gerakan dalam suatu tarian tradisional. Masuk kedua, epistemologi, cara memperoleh ilmu tentang tari. Ilmu tentang tari diperoleh melalui yang pertama, observasi, yaitu mengamati pertunjukan tari. Yang kedua, praktik langsung atau menari. Yang ketiga, pembelajaran dari guru atau pelatih. Yang keempat, studi teori seni tari. Masuk ke contoh. Siswa belajar dari dengan menirukan gerakan guru. Yang kedua, menonton video tari lalu menganalisis gerakan. Yang ketiga, aksiologi, yaitu manfaat tari. Tari memiliki nilai manfaat dalam kehidupan seperti yang pertama, sebagai sarana ekspresi diri. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, melatih kreativitas dan percaya diri. Dan yang terakhir, sebagai media pendidikan dan hiburan. Contoh, yang pertama, tari digunakan dalam upacara budaya. Yang kedua, tari sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi, kesimpulan dari ketiganya adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi berperan penting dalam membentuk dasar filsafat ilmu. Ontologi menentukan objek kajian, epistemologi menjelaskan cara memperoleh ilmu, dan aksiologi mengarahkan manfaat ilmu. Dalam contoh tari, ketiganya saling berkaitan sehingga ilmu tentang tari menjadi jelas, terarah, dan bermanfaat. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.